Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustadz bisa berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA terpadu kelas 8. Semoga Allah mencurahkan perlindungan, kekuatan, rahmat, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari, khususnya belajar dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama membacakan isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembelajaran ini Ustadz akan menyampaikan materi terkait mengenai struktur dan fungsi organ serta jaringan pada tumbuhan. Ya, bahwa tujuan pembelajarannya adalah bahwa harapannya kalian mampu memahami, menganalisis, mengidentifikasi dan mensyukuri struktur dan fungsi organ serta jaringan pada tumbuhan, ya, yang meliputi akar, daun, batang, bunga, serta memahami teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan pada tumbuhan. Adapun buku yang digunakan dalam kesempatan ini adalah buku IPA terpadu, penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan Nasional, kelas 8. Nah, dalam struktur dan fungsi organ maupun jaringan pada tumbuhan ini, bahwa yang namanya tumbuhan merupakan anugerah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan aktivitas manusia. Dan kita sebagai manusia harus bersyukur dengan apa yang telah diciptakan Allah untuk manusia ini yang berupa tumbuhan. Dengan adanya tumbuhan kita dapat memetik manfaat, ya, sehingga kelangsungan hidup manusia dapat berjalan dengan baik. Yang harapannya adalah kelangsungan hidup manusia itu memiliki tujuan, yakni tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, sebagai pencipta, telah menciptakan bumi ini beserta isinya, termasuk di dalamnya adalah tumbuhan. Tumbuhan banyak ragamnya, dan mungkin manusia belum bisa menghitung secara keseluruhan, atau banyak sekali tumbuhan yang belum bisa teridentifikasi. Ya. Namun kalau kita hubungkan dengan tumbuhan yang sering kita manfaatkan untuk kehidupan kita, misalkan tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran dan sebagainya, itu semuanya memiliki manfaat yang sangat baik, ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh manusia-manusia yang beriman adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan sehingga kita bisa hidup sehat, ya, memiliki energi. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anakku sekalian, yang pertama yang akan Ustadz sampaikan adalah struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Ya, khususnya adalah ini merupakan organ pada tumbuhan. Ya. Pertama adalah struktur dan fungsi pada akar. Nah, apa itu akar? Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Ya, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau, keputih-keputihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Nah, itu adalah akar. Kalau kita perhatikan, nah ini bentuk akar, ya. Bentuk akar. Pasti kalian pernah melihat yang namanya bentuk akar. Nah, terdapat dua jenis sistem perakaran dalam tumbuhan, yakni tunggang dan juga serabut.
ya, akar tunggang dan juga akar serabut. Apa perbedaannya? Nah, ini contohnya. Akar dikotil. Ini adalah akar tunggang. Contohnya misalkan pada mangga, ya, pada kacang tanah, pada cemara. Kemudian juga akar serabut yang pada monokotil, ya. Contohnya misalkan pada padi, jagung, rumput, ya, dan sebagainya. Nah, apa fungsi dari akar? Kalau kita lihat fungsi dari akar, coba lihat gambarnya. Nah, ini akar fungsinya untuk apa coba? Ya, sana ada air, ya, mineral, dan juga yang akan bermanfaat untuk tumbuhan. Nah, fungsi akar adalah untuk menambatkan tumbuhan pada tanah sehingga bisa menjadi kokoh, ya. Kemudian juga menyerap air dan mineral dalam tanah, ya. Untuk menyimpan cadangan makanan, misalkan kalau kita pernah menikmati yang namanya tanaman singkong, ya, nah itu adalah cadangan makanannya. Kemudian untuk menyerap oksigen atau bernapas, misalkan pada tanaman bakau, ya. Nah, bagaimana struktur dan fungsi batang? Yang kedua, ini adalah batang, ya. Batang umumnya berbentuk panjang bulat, seperti silinder. Coba kalian perhatikan gambarnya. Memiliki ruas-ruas atau internodus, ya, yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus, ya. Apa saja fungsi batang? Fungsi batang adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya, selanjutnya sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu fungsi akar. Ada perbedaan antara batang dikotil dan juga akar batang monokotil, ya. Nah, ini adalah batang monokotil. Nah, biasanya batang monokotil ini sangat terlihat yang namanya ruas-ruasnya, ya, buku-bukunya. Misalkan pada bambu, pada singkong, pada jagung itu sangat kelihatan ketara buku-bukunya. Berbeda dengan batang dikotil, ya, di mana ruas-ruas batangnya tidak terlihat dengan jelas. Contohnya misalkan mangga, jambu, cemara, dan lain-lain. Nah, pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi, ya, dan berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Misalkan pada tumbuhan tebu, kentang, dan juga rimpang kunyit. Ya, nah itu batang-batang tersebut telah dimodifikasi. Nah, yang ketiga, struktur dan fungsi pada daun. Nah, ini daun, ya. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan dengan klorofil. Ya. Apa saja fungsinya? Yang pertama, alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, untuk mengatur penguapan air atau transpirasi. Dan yang terakhir, sebagai alat pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Ya, banyak sekali yang namanya fungsi dari daun tersebut. Di sini ada perbedaan antara daun dikotil dengan daun monokotil. Daun dikotil biasanya memiliki peruratan daunnya menjala, menjari, dan sebagainya. Ya. Nah, berbeda dengan monokotil, ya. Kalau monokotil biasanya peruratannya daunnya sejajar. Ya, misalkan ini pada pepaya, nah, dan juga ini pada jagung, misalkan, atau padi. Ya. Pada proses fotosintesis dibutuhkan yang namanya cahaya sebagai sumber energi. Maka ini adalah yang membedakan antara makhluk hidup hewan, ya, atau manusia dengan tumbuhan itu. Tumbuhan sebagai produsen. Kenapa? Karena memiliki yang namanya klorofil, di mana klorofil ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk proses fotosintesis, dan hanya tumbuhan yang mampu melakukan itu. Ya.
di mana energi tersebut ya ditangkap oleh zat hijau daun atau klorofil, ya, di mana sumber energi yang terbesar yang ada di bumi, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah energi matahari. Dan energi matahari itu dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, selanjutnya melibatkan juga gas karbon dioksida atau CO2 dan juga air H2O, ya, yang digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen atau O2. Contohnya misalkan reaksi kimianya seperti ini. Ya, CO2 karbon dioksida ya ditambah dengan air, selanjutnya akan menghasilkan yang namanya glukosa, gula, ya. Tidak mungkin akan menghasilkan energi ya tanpa ada cahaya matahari. Dan juga klorofil. Kemudian ditambah oksigen. Maka reaksi kimianya adalah 6CO2 tambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. Ya. Ini adalah reaksi dari fotosintesis proses. Yang terakhir di sini ada struktur dan fungsi bunga dan biji. Ya, bunga. Nah, ini mungkin organ pada tumbuhan yang sangat banyak disukai oleh manusia, ya, karena nampak indah, berwarna-warni dan sebagainya. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan, ya. Biasanya memiliki warna yang sangat menarik dan fungsi untuk menarik serangga atau hewan lainnya untuk membantu proses penyerbukan, ya. Bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga. Ini perhiasan bunga contohnya adalah mahkota, ya. Kemudian juga alat reproduksi bunga. Misalkan ada yang namanya alat reproduksi jantan, ya, benang sari, dan juga putik sebagai alat kelamin betina, ya. Nah, perbedaan bunga monokotil dengan dikotil. Nah, di sini monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Sedangkan dikotil itu bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Nah, selanjutnya ada yang namanya biji. Ya, nah ini biji. Ini ada struktur biji. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji, ovul, ya. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Ini salah satu contohnya. Di sini ada yang namanya bakal biji, ya, ovul. Kemudian juga bakal buah, ovarium, ya. Yang berikutnya adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada yang namanya jaringan meristem, ya. Apa yang maksud dengan jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Ya, biasa disebut dengan jaringan embrional. Ya, masih mengalami yang namanya pertambahan. Kemudian dapat menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan volume dan tinggi. Ya, itu jaringan meristem. Contohnya seperti ini, ada yang namanya meristem primer. Ya, biasanya meristem primer ini terdapat pada ujung tumbuhan. Ya, jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Ya, biasanya terdapat pada ujung batang dan juga ujung akar. Ya, oleh sebab itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang, ya. Jadi kenapa tumbuhan bisa tinggi, membesar, kemudian akar bisa menembus tanah, itu dikarenakan ada yang namanya jaringan meristem, ya. Meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik, kembali aktif membelah kembali. Contohnya misalkan kambium. Ya, pada tumbuhan ada yang dengan kambium, ya, kambium vaskular dan kambium gabus, velogen. Kambium
kambium vaskuler ini merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut. Di mana pembuluh angkut itu ada yang namanya xilem dan juga phloem. Ya. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan juga akar tumbuhan dikotil. Ya. Namun pada monokotil biasanya tidak memiliki yang namanya kambium vaskuler. Baik, yang selanjutnya ada yang namanya dengan jaringan dewasa. Ya, di mana jaringan dewasa ini disebut juga dengan jaringan permanen, yang merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Berdasarkan fungsinya, bahwa jaringan dewasa dibagi menjadi 4. Yang pertama di sini ada yang namanya jaringan pelindung. Ya, jaringan pelindung ini biasa terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Biasanya ada pada stomata misalkan, ya, kemudian juga duri, sisik pada tumbuhan. Kemudian ada jaringan dasar, ya, di mana jaringan dasar ini merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Contoh misalkan umbi parenkim cadangan makanan, ya. Nah, ini ada yang namanya sel parenkim, ya, dan butiran amilum sebagai cadangan makanan. Kemudian ada jaringan penyokong atau penguat, ya, di mana yang berperan adalah sel kolenkim dan juga sklerenkim, ya. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan, baik jaringan muda, kolenkim, dan juga jaringan tua, sklerenkim, ya. Yang terakhir ada yang namanya jaringan pengangkut vaskuler, ya, di mana vaskuler ini meliputi xilem dan phloem, ya. Nah, ini bentuk struktur xilem dan juga phloem, ya. Nah, apa perbedaan antara xilem dan phloem? Xilem adalah fungsinya untuk mengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan phloem, ya, untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, ya. Yang ketiga, ada struktur dan fungsi jaringan pada akar, ya. Ini akar, struktur dari akar. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar, ya, akar. Di sini epidermis berfungsi untuk memudahkan masuknya air dan mineral. Sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi. Menjadi apa? Yakni menjadi rambut akar. Di mana rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air, ya, dan juga mineral. Sehingga dengan akar ini tumbuhan dapat mudah mencari yang namanya sumber air. Nah, pada bagian dalam terdapat yang namanya endodermis. Terdapat bentuk seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Ya. Untuk apa? Untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Ya. Nah, ini contohnya. Ini bagian endodermis, bagian dalam. Nah, bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada batang? Nah, ini pada batang ini adalah strukturnya penampang batang dikotil dan juga monokotil. Ya. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Ya. Jika sudah dewasa, epidermis digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Ya. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Nah, ini dia. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar, ya, antara xilem dan phloem. Pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium. Bisa disebut dengan kambium vaskular yang aktif membelah. Ya. Nah, selanjutnya ada struktur dan fungsi jaringan pada daun.
Nah, ini daun, ya. Struktur penampang melintang daun. Daun dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ya. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik dan rambut-rambut. Ya, stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur. Ya. Susunan longgar dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Ya, sini ada mesofil bunga karang. Ya, di dalam jaringan mesofil inilah mengandung klorofil untuk terjadinya proses fotosintesis. Nah, yang terakhir yang akan Ustadz sampaikan adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada yang namanya panel surya atau solar cell. Ya, kita pernah melihat ini. Ini terinspirasi dari proses fotosintesis. Ya, panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Seperti halnya tumbuhan mengubah energi matahari ya menjadi apa? Energi C6H12O6 ya, dan juga kemudian menghasilkan oksigen ya. Selanjutnya sensor cahaya ya. Terinspirasi dari membuka dan menutupnya stomata pada saat malam hari, di mana akan membuka pada siang hari atau biasa disebut dengan reseptor cahaya. Ya. Lampu penerangan jalan akan menyala ketika malam hari dan mati secara otomatis ketika siang hari, atau ada sensor cahaya disebut dengan fotoresistor atau light dependent resistor LDR ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya lapisan pelindung dan juga pengkilap ya. Terinspirasi oleh apa? Biasanya kalau kita lihat ketika ada air yang menetes pada daun talas, maka tidak akan terserap air tersebut ya. Tapi justru ada yang namanya kutikula di sana. Di mana kutikula ini tersusun dari yang namanya lipid berupa lilin atau wax ya, dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan. Kedua senyawa ini sangat tidak menyukai yang namanya air atau hidrofobik ya, sehingga air tidak bisa membasahi permukaan daun ya. Contohnya misalkan teknologi ini pada cat untuk mengkilap ya, supaya tidak mudah kotor, dan juga semir, kemudian pengkilap mobil seperti ada gambar di sini. Nah, kemudian alat pemurnian air terinspirasi dari tumbuhan eceng gondok yang akarnya dapat menyerap racun berbahaya sehingga air menjadi jernih ya. Dengan teknologi penyaring air contohnya aquaporin ya, dapat menyaring ya kotoran sehingga air yang dihasilkan akan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian memahami apa yang telah Ustadz sampaikan terkait mengenai struktur dan fungsi organ maupun jaringan pada tumbuhan, di sini ada tugas PJJ, yakni tugasnya apa? Nah, selain teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang telah Ustadz sampaikan, ya, baik panel surya, kemudian juga penerangan jalan, kemudian pengkilat mobil, dan juga penyaring air. Nah, carilah kembali dua teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, selain dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Deskripsikan secara lengkap. Kirim tugas tersebut di link PJJ yang ada di WhatsApp wali kelas. Ya. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Tetap belajar di rumah, konsentrasi belajar dengan sebaik-baiknya, kemudian jauhi yang namanya perbuatan maksiat, kemudian tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.